Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan yang ke-19 ya. Bapak harap di pertemuan yang ke-19 ini kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita belajar untuk hari ini masih dalam jarak jauh atau secara daring ya. Silakan dibuka LKBD kalian ya, halaman 33. Ya, di halaman 33 kita akan belajar mengenai variansi atau ragam. Ya, simbolnya itu adalah S kuadrat dan simpangan baku atau dinamakan standar deviasi atau disingkat dengan S. Bedakan ya antara variansi atau ragam dengan simpangan baku atau standar deviasi. Beda ya. Yang satu S pangkat 2 ya, yang satu hanya S saja. Ya. Oke, untuk bagaimana caranya? Mari kita belajar bareng-bareng ya. Langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk mencari ragam dan variansi ya. Langkah-langkahnya itu nanti ya, langkah-langkahnya untuk mencari ragam dan variansi itu caranya sama ya. Nanti ada sedikit perbedaan waktu di hasil akhirnya saja. Oke. Langkah pertama kita harus mencari yang namanya rata-rata dulu ya. Saya yakin rata-rata bisa semuanya ya. Setelah itu kita mencari selisih antara data dengan rata-ratanya. Sama seperti kita mencari simpangan rata hampir sama, tapi ini tidak dinilai mutlakkan ya. Kemudian langkah ketiga kita mencari kuadrat dari selisih antara data dengan rata-rata tadi ya. Setelah itu nanti hasilnya kuadrat tadi jumlah, kemudian kita bisa menghitung ragam dan variansi ya. Ragam atau variansi dan simpangan baku ya. Untuk rumus saya yakin ini bisa, hanya saja kita langsung aja praktik saja ya. Kita langsung saja praktiknya, yaitu contoh di bawahnya ya. Tentukan variansi dan simpangan baku dari data 8, 7, 5, 3, dan 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung rata-rata ya. Kita menghitung rata-ratanya dulu, berarti dengan cara menjumlahkan data dibagi dengan banyak data. Oke. Di sini berarti data pertama 8 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Ini berarti 2 yang ini tidak usah diteruskan ya. 8 tambah 7, dibagi berapa? Dibagi 5, karena datanya ada 5. Sekarang kita jumlahkan, 8 tambah 7 itu 15 ya. 15 tambah 5 itu 20, 20 tambah 3, 23, 23 tambah 2, 25. Berarti 25 ya. 25 per 5, yaitu 5. Berarti kita sudah mencari atau menghitung langkah pertamanya, yaitu rata-ratanya ya. Baru kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita mencari selisih data dengan rata-ratanya ya. Tadi rata-ratanya tadi adalah 5. Berarti ini 8 dikurangi 5. Berapa? 3. Terus ini 7 dikurangi 5, 2. 5 kurangi 5, 0 ya. 3 kurangi 5 berapa? Negatif 2. Kemudian 2 dikurangi 5 itu negatif 3. Ini adalah langkah ketiga ya. Langkah keempat kita mencari kuadrat dari selisihnya tadi, berarti ini 3 pangkat 2, hitung dulu yaitu 9. 2 ya, berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Yang ini 0 kuadrat itu 0.
Kemudian negatif 2 kuadrat. Bukan negatif 4. Ya, salah itu. Karena ini dipangkatkan 2, berarti kita mengalihkan sebanyak 2 kali. Ya, berarti min 2 dikalikan min 2, yaitu positif 4. Min sama minnya kan ketemu jadi positif. Ya, ini berarti negatif 3 pangkat 2. Ya, berarti min 3 dikalikan min 3. Hasilnya 9. Ya. Setelah itu langkah kelima yaitu kita jumlahkan. Ya. Yang ini 9 tambah 4 itu 13. Ya. Tambah 0 tetap 13. 13 tambah 4 berapa? 17. 17 tambah 9 itu 26. Nah, berarti kita sudah menjumlahkan kuadrat dari selisih antara data dan rata-ratanya. Sekarang kita lihat lagi, flashback lagi, kita ke langkah ke-5 dan langkah ke-6. Ya. Kita mencari variansi dulu, ya, yaitu dengan cara bagilah poin 4 hasil jumlahnya tadi, ya, dengan n. N itu adalah banyak data. Berarti S itu tadi jumlahnya, ya, jumlahnya dibagi dengan n. Jumlahnya berapa sih tadi? 26. Coba kita hitung lagi, benar enggak? 3 kuadrat 9, betul. 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, ya. Min 2 kuadrat itu 4, min 3 kuadrat itu 9. Ini 13 sama 13 berarti 26, betul. Berarti ini 26 dibagi dengan 5. 26 bagi 5 berapa sih? Coba kalian hitung di sini. Kalau semisal hasilnya koma, tulis 2 angka saja di belakang koma ya. Oke. Kemudian untuk mencari simpangan baku. Nah, untuk mencari simpangan baku, kalian hanya mengakarkan hasil dari ragam atau variansi tadi. Ya. Berapa sih hasil dari ragam atau variansinya? Kalian terus di sini. Ya. Setelah itu kalian hitung menggunakan kalkulator, ya. Silakan diakar dari hasil S kuadratnya. Nanti ketemu nilainya. Ya, gampang kok. Sangat gampang sekali untuk menghitung simpangan menghitung ragam atau variansi dan simpangan baku itu sangat gampang. Ya. Jika sampai sini ada pertanyaan, nanti bisa konsultasi melalui WhatsApp ya, anak-anak ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut contoh yang nomor 2. Hitunglah standar deviasi dari data pada tabel berikut. Ya. Standar deviasi tadi yaitu S ya, bukan S kuadrat. Kalau bentuknya tabel seperti ini, ya, tabelnya bentuknya seperti ini, silakan dibuat tabel secara menurun, ya, seperti yang telah saya buatkan ini, ya. Mari kita hitung langkah pertamanya yaitu menghitung rata-ratanya terlebih dahulu, ya. Karena di sini ada X atau datanya dan F adalah frekuensinya. Untuk menghitung rata-rata berarti kita kalikan dulu X dengan F ya. Berarti 2 dikalikan 4. Berapa? 8 ya. 4 kali 5 itu 20. 6 kali 8 itu 48. 8 kali 3 itu 24. Sekarang kita hitung dulu jumlah dari frekuensinya. 4 tambah 5 itu 9. Ya, ini 9. 9 tambah 8 itu 17. 17 tambah 3 itu 20. Ya.
Sekarang kita menghitung ini. Jumlah dari X kali F-nya. 20 sama 8 dijumlah itu kan 28 ya. 28 sama 48 itu 76 ya. 76 sama 24 itu 100. Berarti ini jumlahnya 100. Nanti semisal perhitungan Pak Adi salah langsung konsultasi ya. Kita hitung rata-ratanya berarti 100 sejumlahnya tadi dibagi dengan jumlah frekuensinya 20. Kita coret nolnya, 10 bagi 2, 5 lagi. Ya. Sekarang kita mencari ke langkah yang kedua ya. Kita mencari jarak yang dikuadratkan. Ini langsung ya, berarti jaraknya X dikurangi X bar berarti 2 kurangi 5. Kita kuadratkan langsung ya, biar tidak banyak cara. 2 kurangi min 5 itu min 3 kuadrat, yaitu 9. Sekarang 4 kurangi 5 kuadrat, itu negatif 1 kuadrat, hasilnya 1. Kemudian 6 kurangi 5 kuadrat, itu berarti 6 kurangi 5, 1. Pangkat 2 hasilnya 1. Jadi ini anak-anak yang saya hitung yang dalam kurung dulu ya. Kemudian ada 8, berarti 8 dikurangi 5 pangkat 2. 8 kurangi 5 itu berarti min 3, hasilnya 3. Pangkat 2 itu 9. Kalau sudah ya, kita kalikan F dengan hasil kuadratnya tadi. F-nya tadi adalah 4 ya. Kemudian kali 9 yaitu 36. Kemudian F yang kedua itu 5 dikalikan 1 hasilnya 5. Kemudian F-nya yang ketiga itu 8 dikalikan 1 hasilnya 8. Kemudian F yang ketiga itu F yang terakhir itu 3 dikalikan dengan 9 adalah 27. Untuk yang kuadrat yang ini tidak usah kita jumlahkan ya. Kita menjumlahkan yang F kali kuadratnya ya. 36 sama 5 itu 41. 41 dengan 8 itu 49. 49 dengan 27 6 berarti 76 ya. Langkah pertama, bukan langkah pertama ya. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung S kuadrat dulu. Karena simpangan baku itu kita butuh S kuadrat ya. Berarti S kuadrat itu jumlahnya ini berarti 76 dibagi dengan banyak frekuensi 20. Udah, kalau sudah sampai sini berarti sama seperti tadi. 76 dibagi 20 itu berapa? Kita bagi 2 dulu semuanya. Berarti ini 38 ya. 38 bagi 10 itu hasilnya 3,8. Nah, berarti untuk mencari S atau simpangan baku ya, berarti akar dari S kuadrat ya atau akar dari 3,8. Silakan buka kalkulator, berapakah hasil akar 3,8. Ya. Sangat gampang pakai sekali. Ya. Nanti jika sampai sini ada pertanyaan, langsung hubungi Pak Adi melalui WhatsApp. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan 2 contoh soal. Sekarang kalian mengerjakan latihan soal. Ya, latihan soalnya itu berada di halaman berapa nih? 34. Ya. Kalian hanya menghitung ragam dan simpangan baku dari data ini. Nomor 1 dan nomor 2. Ya, ragam dan simpangan baku dengan variansi dan standar deviasi itu sama. Ya. Berarti contoh soalnya ada 2, latihan soalnya ada 4.
Ya, silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi Pak Adi melalui WhatsApp, ya. Atau mungkin kita kalau kita bisa bertemu di sekolahan, kita bisa konsultasi bareng-bareng. Ya, terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika selama di video pembelajaran ini Pak Ade ada salah kata ataupun salah penjelasan ataupun salah menghitung. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.